Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel saya, Lili Indasari, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Kali ini saya akan menjelaskan tentang IMK, yaitu komponen IMK yang pertama yaitu manusia pada pertemuan atau minggu keempat ini. Ada 3 di dalam komponen IMK yang menjadi komponen utama atau komponen yang paling penting, yaitu adalah manusia. Manusia merupakan sumber daya manusia yang menciptakan teknologi yang menciptakan komputer itu sendiri. Yang kedua adalah komputer. Komputer diciptakan manusia untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi kehidupan manusia. Dan terakhir adalah interaksi. Interaksi ini adalah sebagai jembatan antara manusia dan komputer sehingga adanya komunikasi antara manusia dan komputer. Komputer memiliki 3 aspek yang kita sudah ketahui, yaitu hardware, software, dan komputer, di mana manusia adalah pembuatnya, penggunanya sebagai brainware. Zaman sekarang banyak kecanggihan teknologi yang diciptakan oleh manusia, karena hampir semua bidang kehidupan pastinya membutuhkan atau menggunakan IT atau komputer dalam implementasi kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada gambar ini adalah ini manusia, antara manusia dan komputer memiliki sisi yang berbeda. Ini adalah penciptanya, ini adalah robot yang setipe atau dibuat untuk mirip dengan manusia, di mana dia bisa berkomunikasi, bisa melirik, dan lain sebagainya dengan bantuan artificial intelligence. Faktor yang penting dalam interaksi manusia dan komputer salah satunya adalah manusia. Karena manusia sebagai pembuat dan pengguna yang sangat mengerti dan pastinya yang diutamakan. Karena selain dia pembuat, pengguna, dia juga menciptakan dan lain sebagainya. Pastinya antara manusia dengan komputer memiliki perbedaan. Pasti. Manusia adalah makhluk hidup dan komputer adalah benda mati. Keduanya ini walaupun yang satu benda hidup, yang satu mati, tetapi bisa saling berinteraksi. Karena apa? Karena ada hal yang menjembataninya berupa interaksi, komunikasi, yaitu berupa suatu bahasa pemrograman, suatu bahasa mesin, sehingga manusia bisa mengerti komputer dan komputer pun mengerti apa keinginan manusia tersebut. Contoh ini adalah perbedaan antara manusia dengan komputer itu sendiri. Kalau manusia, dia pastinya memiliki estimasi. Oh, kira-kira tanggal sekian. Oh, kira-kira seperti ini. Sedangkan komputer, dia memiliki kalkulasi yang akurat. Manusia memiliki intuisi, sedangkan komputer memiliki dedukasi logika. Manusia pastinya kreatif, inovatif, tetapi komputer itu kalau tidak ada sistem yang dirancangnya, kalau tidak ada yang disuruhnya, dia tidak akan mungkin melakukan sesuatunya itu sendiri. Pasti ada aktivitas, perulangan, dan konsistensi di sininya. Ini bisa Anda lihat beberapa perbedaan antara manusia dan komputer. Kalau manusia, pasti memiliki kesalahan-kesalahan dalam melakukan suatu pekerjaannya. Maklumlah, pasti kesalahan manusiawi. Tetapi kalau komputer, dia bebas dari kesalahan. Ini beberapa perbedaan antara manusia dengan komputer. Manusia di dalam IMK ada berbagai macam, yaitu adalah sebagai pengguna atau user, kemudian secara individu, secara berkelompok, ada yang jadi programmer, yaitu orang yang membuat program, menganalisa data, administrator, database-nya, dan lain sebagainya. Di dalam manusia, memiliki saluran input-output pada manusia. Jadi saluran input-output itu bukan hanya terdapat pada komputer, tapi manusia memiliki saluran I/O atau input dan output pada manusia. Apa saja itu? Di dalam suatu interaksi dengan komputer, pastinya manusia atau user itu menerima suatu informasi berupa output dari komputer. Dari output itulah nanti akan membalasnya menjadi input, yang nanti inputnya itu akan dimasukkan kepada komputer. Output yang dari user akan menjadi input pada komputer. Dan sebaliknya seperti itu. Beberapa
input atau output yang terdapat pada manusia. Inputnya adalah dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Kenapa? Karena dari mata itu manusia itu bisa melihat apa yang dia lihat, kemudian dari telinga dia bisa mendengar apa yang dia dengar, kemudian baru mungkin bisa mengimplementasikannya melalui media komputer tersebut. Begitu pula dengan hidung, lidah, dan kulit. Sedangkan keluarannya yaitu berupa jari-jari tangan manusia, karena dia menggerakkan, kemudian mata, yang tadi selain input juga bisa menjadi sebagai sarana output pada diri manusia. Kemudian yang terakhir adalah suara. Kapasitas atau kemampuan antara manusia satu dengan manusia yang lain pastinya berbeda, karena memberikan reaksi yang berbeda dengan antar individu yang satu dan individu yang lainnya. Ada manusia yang kadang-kadang sulit untuk berinteraksi atau berkomunikasi, ada yang benar-benar interaksinya atau komunikasi jago sekali, ada yang orangnya itu diam dan lain sebagainya. Mata, kita masih bersyukur bahwa kita masih dikasih penglihatan, bisa melihat semuanya itu dengan bagus, dengan ukuran, warna, bentuk, dan lain sebagainya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya Anda tidak bisa melihat, semuanya pastinya serba gelap, tetapi saya yakin teman-teman yang mungkin tidak bisa melihat, dia mata batinnya biasanya bisa jauh lebih melihat dan lebih kuat. Dari mata inilah manusia bisa menghasilkan beberapa persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif jauh atau dekatnya, kemudian tekstur, bahkan bisa membedakan berbagai macam warna atau mungkin ratusan warna yang ada. Dalam dunia nyata, mata biasanya selalu digunakan untuk melihat berbagai semua bentuk, apalagi bentuk yang sekarang banyak diciptakan orang, yaitu 3 dimensi dan 4 dimensi. Di dalam mata, ada dua cara utama bagaimana perekaman pergerakan mata dan mengkonversikannya ke dalam input data, yaitu satu adalah elektrofisiologikal, maksudnya di sini adalah perekaman dari pergerakan dari otot-otot mata kita yang dikontrol oleh mata. Kadang kita merasa kadang-kadang capek karena kita mungkin keseringan main handphone atau misalnya mungkin lama untuk dalam penggunaan komputernya. Yang kedua adalah photoelectric reflection. Bagaimana di sini adalah merekam pergerakan-pergerakan dalam refleksi cahaya oleh mata. Kenapa? Yang namanya mata, kalau kita melihat suatu pergerakan-pergerakan dan cahaya, itu kadang-kadang akan berpengaruh dengan mata. Contoh misalnya siang-siang Anda habis dari panas di luar, kemudian Anda tiba-tiba malah langsung masuk ke ruangan Anda. Itu pasti akan terasa gelap. Kenapa gelap? Karena adalah tadi refleksi cahaya yang dilakukan oleh mata tersebut. Telinga. Alhamdulillah kita masih diciptakan yang Maha Kuasa dengan semua indera, yaitu telinga merupakan salah satu indera masukan yang ada pada manusia atau alat inputan pada manusia. Fungsinya pastinya untuk mendengar, di mana mendengarkan nada, warna nada, kemudian titik nada, intensitas, dan frekuensi suaranya seperti apa. Dari sinilah kita mendengar, kemudian bisa menjadi input dan masukan, oh harus seperti ini. Nah, nanti akan menjadi suatu masukan dari manusia tersebut untuk melakukan suatu proses-prosesnya. Hidung untuk membedakan bau yang ada di sekeliling kita. Kalau kita meler, kita pilek, kadang-kadang hidung ini tidak berfungsi dengan baik. Apalagi pada saat pandemi ini, kalau hidungnya sudah tidak mencium apapun,
atau misalnya mati rasa, itu tanda-tanda Anda terkena COVID-19 atau COVID-19. Kemudian sama juga seperti lidah. Lidah sebagai indera perasa, dia bisa membedakan rasa manis, kemudian asin, pahit, dan lain sebagainya. Ini beberapa indera yang sebagai input yang ada pada diri manusia. Selain yang sebutkan saya tadi, ada yaitu yang namanya kulit. Kulit ini adalah sebagai pembungkus tubuh manusia yang berfungsi untuk merasakan tekanan suhu, kemudian berfungsi mengenal lingkungan dari sentuhan, kemudian rabaan, dan lain sebagainya. Anda terbayang kalau misalnya manusia itu tidak memiliki kulit. Kita misalnya kena pisau aja, sedikit aja itu rasanya sudah sakit. Apalagi kalau misalnya tidak ada lapisan luarnya. Sehingga kulit manusia itu sebagai pembungkus tubuh manusia. Dengan kulit ini Anda bisa merasakan, oh cuacanya panas, dingin, atau misalnya ekstrim dinginnya. Demikianlah materi kali ini tentang saluran input yang terdapat pada manusia. Jangan lupa nantikan video saya berikutnya. Tetap saksikan di channel saya di Lili Indasari dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.